Hello everyone, welcome to English class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this opportunity, I would like to explain to you the first KD of English, and it is about suggestions and offers. Let me begin with the KD first. Nah, KD or kompetensi dasar in this chapter is about menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, di sini menggunakan kebahasaan should atau can. Kemudian berikutnya, menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Nah, dengan kata lain, sekarang yang akan dibahas, kalau dalam bahasa Inggris disebutnya suggestions and offers. Jadi ada dua macam ya, suggestion and offers. Jadi kita nanti membedakan yang mana suggestions, yang mana yang offers. Nah, pertama kali, let me begin with the first slide about examples of dialogues which expresses suggestions and offers. Now, there are 4 dialogues here. You can see there are 4 dialogues which express suggestion and offers. Which one do you think express suggestion and which one do you think express offers? You have to decide which one by studying the dialogue ya. Misalnya yang nomor 1 ini kalian harus bisa membedakan, bisa menentukan yang mana dialog yang berupa suggestion atau saran or offers atau tawaran. Misalnya yang pertama, the first dialogue between A and B. What shall we do today? Kemudian kata B, how about going to the library? I need to find reference books for my paper. And then A said, sure, I think this is a good idea. Kemudian dialog yang kedua masih antara A dan B juga. Kata A, I'm so thirsty, saya merasa haus. Kemudian kata B, can I get you a glass of water or iced tea? Bisakah saya mengambilkanmu atau maukah kamu segelas air atau es teh? Kemudian si A bilangnya, yes please, that would be lovely. Berarti menerima apa ya? Kemudian contoh yang ketiga, I have a lot of work to finish. I don't know how I will manage. Kemudian kata B, would you like me to help you with your work? Certainly, that's very kind of you. Nah, itu contoh yang ketiga, kira-kira apa? Yang keempatnya, I lost my wallet in the bus. My ATM, my ID card are all gone. What should I do? Kemudian kata B, why don't you report it to the police? Maybe they can help you to find it. Yes, I suppose I should do that. Nah, kira-kira dari keempat contoh ini, which one is expressing suggestion and which one is expressing offers or offering? Kita perhatikan satu persatu ya. Sekarang kita pisahkan yang suggestion dulu. Nah, yang suggestion dulu ada di slide yang berikutnya. Suggestion saja nih ya. Suggestion saja. Contohnya ya ini. What shall we do today? Apa yang akan kita lakukan hari ini? Kita mau apa ya hari ini? Gitu. Kemudian si B ini memberikan saran, memberikan suggestion. How about going to the library? I need to find reference books for my paper.
Gimana kalau kita ke perpustakaan saja? Soalnya saya butuh buku untuk bikin paper. Nah, itu ya. Kemudian kata si A-nya, sure, I think it's a good idea. Berarti si A menerima saran dari si B, gitu ya. Nah, itu satu contoh suggestion. Berikutnya yang berupa suggestion itu yang ini. I lost my wallet in the bus. Dompet saya hilang di bis. My ATM, kartu ATM saya, my ID card are all gone. Udah hilang semuanya. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Kemudian si B memberikan saran, memberikan suggestion. Why don't you report it to the police? Kenapa kamu tidak lapor polisi saja? Maybe they can help you to find it. Mungkin Pak polisi bisa membantumu menemukannya, ya. Kemudian si A-nya menerima saran dari B, mengucapkan, yes, I suppose I should do that. Itu ya. Jadi itu contoh dari suggestion. Kemudian berarti yang offers itu yang sisanya, yang dua tadi ya. Misalnya yang menyebutkan thirsty. Kemudian, can I get you a glass of water or iced tea? Kemudian itu berarti menawarkan, can I get you a glass of water or iced tea? Menawarkan segelas air atau segelas es teh, gitu ya. Dan diterima tawarannya itu. Kemudian kalau yang dialog yang kedua, si A-nya mempunyai masalah, I have a lot of work to finish. Jadi punya kerjaan yang banyak sekali yang harus dibutuhkan, yang harus diselesaikan. Tapi susah gitu ya. Jadi si B-nya memberikan tawaran bantuan. Would you like me to help you with your work? Mau dibantu? Mau saya bantu gitu ya. Jadi menawarkan bantuan. Certainly, that's very kind of you. Nah, itu salah satu ciri dari menerima tawaran, mengucapkan certainly gitu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang social function, definition, gambits-nya ya, dari suggestion dan offers. Yang pertama suggestion dulu. Suggestion, definition, and social function. Dia definisinya apa? Kemudian fungsi sosialnya apa? Maksud dari fungsi sosial itu, jadi penggunaannya itu untuk apa? Kalimat-kalimat ini, gitu ya. Nah, di sini definisinya. Suggest means to give a suggestion. That is to introduce or propose an idea or plan for someone's consideration. Jadi suggest itu berarti memberikan suggestion, memberikan saran yang disampaikan ya, atau yang dikemukakan, dan itu berupa idea, ide, or a plan, atau berupa rencana for someone's consideration, untuk dipertimbangkan oleh seorang yang meminta saran tadi, gitu ya. Kemudian suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Jadi saran itu abstrak ya, saran kan abstrak ya. Dan saran ini bisa berupa solution, bisa berupa pemecahan masalah, advice, saran, nasihat, kemudian plan, rencana, misalnya tadi rencana ke perpustakaan dan sebagainya, and idea, dan ide. Jadi kita mau apa gitu ya misalnya. Dan saran ini boleh diterima atau ditolak. It can be accepted or refused. Kemudian social function-nya. Social function itu fungsi sosialnya atau penggunaannya tadi, yaitu to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal berdua saja antara orang yang berbeda. Jadi fungsinya untuk berkomunikasi itu ya. For example, contohnya di sini ada let's finish our homework first. Nah, ini berupa
idea ya, berupa ide. Atau let's go home, kita pulang saja, gitu ya. Nah, itu contoh dari suggestion, definition dan social functionnya. Kemudian sekarang expressions atau gambits and examples. Nah, gambits itu maksudnya frase ya atau kata-kata yang biasa ada dalam suggestion itu, gitu ya. Jadi yang biasa digunakan itu kata-kata yang tetapnya itu seperti itu, gitu. Misalnya ada kata let's, ayo atau mari, gitu ya. Atau why don't we, apa gitu ya, dilanjutkan. Kemudian why don't we artinya gimana kalau kita. Kemudian we could, kita bisa apa, menyarankan apa. Kemudian what about, sama ya, gimana kalau apa. How about, sama dengan what about. Kemudian I suggest that, saya sarankan ini, itu apa gitu ya. Kemudian you might want to change, and then I think, menurut saya, berarti itu mengemukakan idenya ya. I don't think, itu juga sama, mengemukakan ide tapi yang negatifnya. Nah, contohnya misalnya tadi yang kata let's itu, let's go to the library, let's go to movies, gitu ya. Kemudian kalau yang why don't you atau why don't we bisa why don't you do your homework before going out. Kemudian kalau yang we could bisa we could eat at home today, dan sebagainya, gitu ya. Ini contoh dari suggestion per kalimat. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Yang tadi sudah tentang suggestion ya, tentang saran. Slide yang berikutnya tentang offers, yang satu lagi. Offers itu tadi tawaran terhadap tawaran untuk memberikan bantuan atau apa, gitu ya. Nah, di sini dari offersnya saya berikan dulu definisi dan social functionnya. Ini definition and social function of offers. Dilihat di slide-nya. Yang pertama, offers means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. Jadi offer itu artinya memberikan sesuatu secara fisik. Maksudnya kalau secara fisik itu bisa berupa segelas teh atau apa gitu ya, atau abstrak bisa berupa bantuan atau apa, which can be taken as a gift, jadi bisa diterima sebagai hadiah, jadi tidak cuma-cuma saja gitu ya. Bantuan atau ST kan tidak usah bayar gitu ya, atau bisa juga berupa trade. Nah, biasanya di sini kalau misalnya percakapan di restoran misalnya, percakapan di restoran biasanya waiter atau waitress nanti akan mengucapkannya itu dengan kalimat offering, dengan kalimat offers gitu ya. Misalnya, can I get you a glass of water? Itu bukan berarti bukan berarti memberikan secara cuma-cuma, tapi trade, jual beli gitu ya. Jadi bisa secara cuma-cuma atau jual beli. Kemudian offers juga can be given in terms of food, money, solution, friendship, or a bargain. Jadi offer itu bisa berupa food, makanan, bisa berupa money, uang, solution, dia solusi masalah, friendship, persahabatan, or a bargain, atau tadi tawaran, tawar menawar, seperti tadi di toko atau di restoran. And it can be taken or refused, sama seperti suggestion, tawaran juga bisa diterima atau ditolak ya. Kemudian social functionnya, social function itu to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi untuk memfasilitasi komunikasi antara orang yang berbeda. Jadi antara dua orang atau lebih yang berbeda ya. Nah, contohnya misalnya yang pertama, shall I take you home? Ini menawarkan untuk mengantarkan pulang.
Shall I take you home? Bolehkah saya mengantarmu pulang? Kemudian misalnya lagi, do you want help with your homework? Ya, ini menawarkan bantuan menyelesaikan pekerjaan, gitu ya. Itu contoh dari offers. Nah, berikutnya di slide yang berikutnya ada tentang expressions, gambits, and examples. Saya ulangi lagi, gambits itu merupakan frase atau kalimat yang digunakan yang biasa digunakan dalam sebuah expression. Misalnya di sini dalam offers, kalimat yang biasa atau frase yang biasa digunakan ini gitu ya. Misalnya boleh menggunakan may I, bolehkah saya, atau can I, bisakah saya, shall I, sama ya. Atau would you, kalau would you nanti kesananya would you like me to help you misalnya, would you like me to get you, dan sebagainya, gitu ya. Misalnya lagi, how about I, gimana kalau saya, itu menawarkan juga. Nah, contohnya, may I give you a hand? Nah, ini sini give you a hand itu bukan memberikan tangan ya. May I give you a hand itu maksudnya bisakah saya membantu Anda gitu. Bisakah saya membantumu? Jadi hand di sini bukan tangan hand ya. Sama dengan can I help you? May I give you a hand itu. Bolehkah saya membantumu? Kemudian shall I bring you some tea? Apakah saya harus bawa teh gitu ya. Would you like another piece of cake? Apakah kamu mau kue lagi? Ini bisa diucapkan di pesta atau sedang makan gitu ya. Atau misalnya di cafe atau restoran, waiter atau waitress misalnya menawarkan mau teh lagi atau mau kue lagi dan sebagainya. And then how about I help you with this? Ini sama ya, menawarkan bantuan. Can I clean the car for you? Ini menawarkan bantuan membersihkan mobil. And then shall I help you with your homework? Mau dibantu PR-nya misalnya ya. I will do the washing if you like. Misalnya, boleh seperti itu juga ya. Ini tidak berupa pertanyaan tapi pernyataan. Saya aja yang nyuci gitu ya. Kalau Anda tidak keberatan, saya aja yang nyuci misalnya. Nah, itu contoh dari offers. Tapi ini bukan satu-satunya kalimat atau bukan yang ini saja kalimat yang digunakan dalam offers itu ya. Jadi ini hanya beberapa contoh saja. Kemudian contoh yang lain misalnya ada would you mind if I, do you mind if I gitu ya. Boleh. Kemudian berikutnya, slide yang berikutnya tentang tadi responses. Jadi kan kalau berkomunikasi itu pasti ada responnya. Dari tawaran, menawarkan, pasti ada merespon. Tadi boleh ditolak, boleh diterima. It can be taken or refused. Nah, ini responsesnya. Di slide yang berikutnya ada accepting and declining, menerima atau menolak. Misalnya making offers. Nah, tawarannya ini, can I help you? Misalnya ya. Kemudian accepting offers-nya boleh yes please, I really appreciate it. Gitu ya. Boleh memakai yes please. Kemudian kalau declining itu berarti menolak tawaran. Tapi harus sopan juga. Jadi it's okay, I can do it myself. Nggak apa-apa, saya bisa sendiri gitu ya. Jadi jangan kasar gitu ya, harus secara sopan juga. Misalnya lagi, shall I bring you some tea? Misalnya ya, acceptingnya bisa thank you, it's very kind of you. Jadi jangan lupa mengucapkan thank you ya. Untuk menolak juga jangan lupa pakai thank you juga ya. Tapi pakai no thank you, berarti tidak terima kasih. Maksudnya terima kasih atas tawaran yang diberikan. Berikutnya contoh lagi, misalnya would you like another helping of cake? Misalnya
menawarkan kue juga ya. Yes please, that would be lovely. Atau menolak bisa no thanks, I don't want another helping. Itu ya. Nah, silakan dilihat lagi slide-nya. Kemudian dipelajari, boleh buka kamus atau apa. Kemudian nanti ini slide-nya berakhir di sini ya. Jadi untuk latihan dan sebagainya, untuk latihan dan slide-nya silakan diunduh juga ya. Diunduh juga di Google Classroom-nya. Kemudian nanti ada latihan secara terpisah ya. Silakan nanti ada instruksi yang berikutnya gitu ya. Okay, I think the video is finished. Jadi sampai di sini saja ya penjelasan tentang suggestion and offers. Untuk video berikutnya nanti kita lihat lagi ya. Okay, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.